Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan buku panduan sholat praktis, silahkan hubungi nomor yang tertera di layar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita semua dan menjadikan kita orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman, insyaallah pada video kali ini kami ingin membacakan sebuah pertanyaan yang masuk di kolom komentar salah satu video yang ada di channel Quran online ini. Isi pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, gimana cara mengqadha sholat fardu? Mohon penjelasannya. Ya, kepada saudara yang bertanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum menjelaskan bagaimana tata cara mengqadha sholat, terlebih dahulu kita akan membahas apa itu qadha. Ya, jadi yang disebut dengan qadha itu adalah melaksanakan sholat sesudah habisnya waktu. Ya, melaksanakan sholat sesudah habisnya waktu. Misalnya ada seseorang tidur sebelum sholat zuhur. Ya, bangun-bangun sudah masuk waktu asar, waktu sholat zuhur sudah habis. Ya, kemudian ia melaksanakan sholat zuhurnya di waktu asar. Maka karena sholat zuhurnya itu dilaksanakan setelah habisnya waktu zuhur, maka sholatnya itu disebut dengan qadha, disebut dengan sholat qadha. Atau sesudah waktu yang tidak mencukupi untuk menyelesaikan 1 rakaat atau lebih. Ya, contohnya seseorang sholat di akhir waktu, belum sempat menyelesaikan 1 rakaat, waktu sholat berikutnya sudah masuk. Berarti sholat yang dikerjakannya itu masuk kategori sholat qadha. Ya, kondisi sebaliknya atau sholat yang dikerjakan pada waktunya itu disebut dengan adaan atau sholat tunai. Ya, dari keterangan di atas bisa kita simpulkan bahwa jika sholat dilaksanakan di dalam waktunya itu disebut dengan ada atau sholat tunai. Dan jika dilaksanakan di luar waktunya, maka itu disebut dengan sholat qadha. Kemudian selanjutnya, mayoritas ulama itu sepakat bahwa seseorang yang meninggalkan sholat fardu itu dituntut untuk mengqadhanya. Ya, baik ia meninggalkannya secara sengaja ataupun meninggalkannya tanpa sengaja. Ya, hanya saja perbedaannya, ya, jika seseorang meninggalkan sholat karena ada udzur, seperti udzurnya karena lupa, ya, atau karena tertidur, ya, dengan catatan-catatan yang pernah kami bahas, ya, pada video sebelumnya, udzur meninggalkan sholat itu, maka jika dia meninggalkan sholat karena udzur yang dibenarkan oleh syariat, dia tidak berdosa dan juga tidak wajib segera mengqadha sholatnya. Ya, sedangkan bagi yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa ada udzur, maka dalam hal ini ia berdosa besar. Ya, dia telah melakukan dosa besar meninggalkan sholat fardu, sholat wajib 5 waktu. Dan orang yang meninggalkan sholat fardu atau sholat 5 waktu tanpa ada udzur, ia dituntut untuk segera mengqadha sholatnya. Ya, itu perbedaannya. Ya, dengan demikian, lupa ataupun sengaja sholat yang ditinggalkan itu, ya, maksudnya sholat wajib itu harus diqadha. Tidak ada cara khusus untuk mengganti sholat terlewat itu, kecuali wajib sesegera mungkin untuk melaksanakannya, ya, yang ditinggalkan dengan sengaja tanpa ada udzur. Ya, adapun jika ada udzur boleh ditunda jika meninggalkan sholat dulu lantaran lupa, lantaran tertidur atau udzur yang lainnya. Adapun jumlah cara mengqadhanya, ya, jumlah rakaat serta gerakan-gerakannya itu sama seperti sholat yang ditinggalkan itu. Ya, sama seperti sholat yang ditinggalkan itu. Ya, jika yang ditinggalkan dulu adalah sholat zuhur, maka cara mengqadhanya seperti sholat zuhur pada biasanya. Ya, jika yang ditinggalkan itu adalah sholat maghrib, ya, maka cara mengqadhanya adalah kita melaksanakan sholat seperti sholat maghrib pada biasanya 3 rakaat. Ya, jika yang kita tinggalkan adalah sholat isya, maka kita sholat mengqadhanya adalah dengan mengerjakan sholat isya seperti sholat isya pada biasanya.
Ya, bentuk gerakannya, bacaannya sama dengan sholat yang kita qadha tersebut. Ya. Ya, jadi itu cara mengqadhanya. Ya. Adapun waktu pelaksanaan sholat qadha itu, ya itu bebas. Ya, bukan sholat isya tidak harus diqadha di waktu isya. Sholat maghrib tidak harus diqadha di waktu maghrib. Ya, boleh saja sholat maghrib diqadha di waktu zuhur, atau sholat maghrib diqadha sebelum sholat subuh. Ya, jadi waktu mengqadhanya itu bebas. Ya, jadi waktu mengqadhanya bebas. Ya, jadi misalnya teman-teman ya meninggalkan sholat fardu selama 2 tahun. Belum tidak pernah sholat fardu selama 2 tahun. Ya, maka ada cara yang mudah untuk mengqadhanya, yaitu dengan cara mencicil. Ya, misalnya ya, ketika saudara ingin mengerjakan sholat maghrib, ya maka sholat maghriblah terlebih dahulu dengan niat qadha sholat maghrib yang pernah ditinggal dulu. Kemudian setelah sholat qadha, ya muadzinnya sudah iqamah, maka laksanakanlah sholat maghrib yang adaan atau yang sekarang secara berjamaah. Setelah selesai sholat berjamaah misalnya di masjid, laksanakan lagi sholat maghrib dengan cara qadha, dengan status qadha, dengan niat mengqadha sholat maghrib yang pernah ditinggal. Ya, begitu juga ketika masuk waktu isya, sebelum azan atau sebelum iqamah muadzinnya, pada waktu isya itu Anda sholat isya dulu dengan niat qadha. Ya, kemudian setelah itu muadzin iqamah, barulah kemudian Anda melaksanakan sholat isya berjamaah. Ya, setelah sholat isya berjamaah atau setelah sholat isya yang tunai yang sekarang, ya kerjakan lagi sholat isya dengan niat qadha. Ya, jadi setiap waktu sholat itu 3 kali sholat. Demikian juga pada waktu sholat zuhur, demikian juga pada waktu asar, pada waktu maghrib, pada waktu subuh. Ya, jadi setiap waktu sholat kita mengqadha 2 kali sholat yang kita kerjakan tersebut. Ya, jadi apabila kita bisa istiqomah atau konsisten melakukan mengqadha dengan cara mencicil seperti itu, yaitu setiap waktu sholat kita mencicil 2 sholat, maka insya Allah dalam jangka 1 tahun kita telah mengqadha sholat kita yang pernah kita tinggalkan selama 2 tahun. Ya, meskipun sebenarnya cara mencicil ini itu bagi orang yang meninggalkan sholat fardunya dulu karena ada udzur. Ya, akan tetapi daripada pertimbangannya sama sekali tidak mengqadha, mungkin karena berat jika ingin mengqadhanya secara fauran segera, ya maka ya jika daripada pertimbangannya tidak mengqadha sama sekali, maka silahkan lakukan dengan cara mencicil jika memang mungkin merasa berat untuk mengerjakannya sekaligus. Ya, jadi meninggalkan sholat itu adalah dosa besar. Ya, orang yang meninggalkan sholat itu telah melakukan suatu perbuatan dosa yang sangat besar. Oleh karena itu mari kita menjaga sholat fardu 5 waktu kita. Ya, jika kita belum bisa mengerjakannya mungkin dengan berjamaah, ya kerjakanlah di rumah, kerjakanlah di toko, kerjakanlah di sawah, di kebun. Ya, intinya jangan sampai kita meninggalkan sholat fardu yang 5 waktu itu. Ya, jadi kepada saudara yang bertanya, demikianlah cara mengqadha sholat. Ya, jadi caranya seperti sholat pada umumnya. Ya, jika diqadha sholat zuhur, maka cara mengqadhanya seperti sholat zuhur pada biasanya. Adapun masalah niatnya, ya ini yang hampir tertinggal. Masalah niatnya itu seperti niat sholat pada biasanya. Jika yang kita ingin qadha adalah sholat zuhur, maka niatnya usolli fardhu zuhri. Ya, saya niat sholat fardu zuhur, itu sudah cukup. Adapun masalah menambah qadhaan atau tidak, itu tidak jadi masalah. Ditambah boleh, tidak ditambah pun sah-sah saja. Ya, jadi seperti itu. Ya, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika saudara yang bertanya masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan hubungi rekan kami di 0823 4683 0141. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.